pemirsa, masih di Special Talk Show dan masih juga dengan narasumber saya di sore hari ini ya. Ada Bapak Wali Kota Banda Aceh, ada Bapak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dan juga Bapak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Ya, nanti di segmen kedua sekarang sudah kami buka line telepon. Ya, dan silahkan langsung menelpon saya masih ke Pak Nasri. Pak Nasri, untuk bangunan yang ada di Kota Banda Aceh khususnya, apakah sudah berapa persen ini mereka memiliki proteksi kebakaran, begitu Pak? Baik, bangunan yang ada di Banda Aceh hasil daripada pengawasan tim kami di lapangan. Ini terus setiap hari tim kami ke lapangan memeriksa terhadap bangunan. Tapi sekiranya laporan terakhir 2019 bulan 11, kita ini masih 25%. Masih 25% yang telah mengacu kepada Permen PU nomor 26 dan nomor 20 itu tentang pedoman dan syarat proteksi kebakaran. Namun demikian kami terus menyampaikan terhadap bangunan, memberikan masukan. Ini adalah pencegahan paling awal terhadap kebakaran. Dan terus masyarakat juga yang memiliki bangunan tetap menggunakan proteksi baik yang sistem protektor dan APAR. Itu yang untuk pencegahan dini. APAR ini adalah alat pemadam kebakaran api ringan, dan APAP, alat pemadam api berat, ini pasti ada memang. Tapi kami tetap menyampaikan terhadap pemilik bangunan agar lebih profesional terhadap proteksi kebakaran. Baik, nah juga 25% ini masih dikatakan masih rendah ya Pak ya? Ya, masih rendah Bu. Nah. Ini masih rendah. Tapi umumnya, pada umumnya ini yang 75% ini tetap ada alat pemadam kebakaran. Sesuai saya sampaikan tadi adalah menggunakan APAR. Yang 3 kilo dan yang 15 kilo, yang 20 kilo, mereka tetap ada itu. Nah ini, tapi tidak detektor. Artinya begitu ada asap langsung ada ketahuan dan mengeluarkan sirene dan mengeluarkan air, ini belum mengarah ke situ terhadap pemilik bangunan. Tapi kalau APAR sudah ada Bu. Sudah ada, hampir semua bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah ada? Hampir semua bangunan sudah ada itu APAR. Ya baik, nah di 082361609090 kami menunggu Anda. Pak Wali Kota, untuk meningkatkan kepemahaman dan juga kepedulian masyarakat terhadap kebakaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, apa nih Pak? Tahan dulu ya Pak ya. Ya, kita terima penelpon. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dengan Ibu Amel di Mibo. Ibu Amel, silakan pertanyaannya Ibu. Mungkin ini pertanyaannya ke pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi Pak, saya bekerja di salah satu instansi swasta di Kota Banda Aceh. Secara rutin memang pihak pemadam kebakaran melakukan kunjungan ke kantor kita. Tapi terkadang secara tidak langsung pihak dinas pemadam kebakaran itu seperti menyatakan bahwa ini harus dibeli gitu, fire extinguisher-nya. Itu sebenarnya prosedurnya bagaimana Pak? Sedangkan kita kadang-kadang untuk mendapatkan sertifikatnya aja susah gitu Pak. Itu aja Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dan untuk selamat sore untuk Ibu Imel. Bagaimana nih Pak Kabit tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Untuk alat proteksi kebakaran, seperti APAR yang atas pertanyaan tadi, ini memang harus dibeli karena pemerintah tidak menyediakan alat tersebut. Nah, jika untuk fire rescue, perlu didikan fire rescue untuk mendapatkan sertifikat, ini kita harus didik. Harus didik dulu, harus kita kita bina dulu sampai dengan minimal 48 jam, baru kita bisa dapatkan sertifikat terhadap yang bersangkutan. Nah, karena ilmu pemadam kebakaran ini tidak bisa kita keluarkan sertifikat kalau dia belum praktik lapangan, menguasai bagaimana memadamkan api.
dan bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran, ini belum bisa diberikan. Nah, itu. Jadi kalau alat-alatnya ini pemerintah kita Kota Banda Aceh belum menyediakan. Baik. Itu masih masing-masing daripada pihak masyarakat. Nah, ini masyarakat memang sesuai disampaikan tadi bahwa kebakaran ini tidak ada batas waktu. Iya. Kapan dan ini terjadi kita nggak tahu, Bu. Sehingga masyarakat ini sekarang udah mulai membutuhkan alat pemadam tersebut. Nah, mungkin harganya ini tidak terlalu mahal, masyarakat mungkin yang bagi yang mampu bisa menggunakan, bisa membeli, nyetok stok di rumah, dan kami akan periksa alat tersebut setiap tahun. Apa masih berfungsi, apa tidak. Ini kami yang uji nantinya. Nah, itu. Ada masa expirednya begitu, Pak? Ada, Bu. Ini masa expirednya untuk APAR, alat pemadam api ringan, dan APAB, alat pemadam api berat ini sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun kalau belum pernah digunakan, ini aman. Dengan catatan, alat tersebut harus setiap 3 bulan, harus dibolak-balik dulu. Baik. Karena dia kan terbenam dia tuh, itu kimia di dalamnya, powder kimia, itu harus dibolak-balik dulu, baru dia aktif. Yang ditakutkan nanti kalau tidak paham penggunaannya di saat terjadi kebakaran, begitu kita buka fire tersebut, ini nggak keluar isi yang kita ingin padamkan api ini nggak bakalan keluar, karena kita tidak pernah menyentuhnya. Dia harus disentuh, harus dibolak-balik dulu, baru nanti aktif di saat kita perlukan langsung tembak. Baik, baik. Demikian. Ada tambahan dari Pak Kadis Damkar, silakan. Ya, terima kasih. Memang untuk sertifikat yang seperti yang disampaikan tadi, memang perlu proses. Perlu proses, karena untuk mendapatkan itu, kalau kita nggak memahami secara detail dan khusus tentang pemadam kebakaran, justru bermasalah. Ya. Oleh karenanya, sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, jadi setiap instansi atau yayasan atau lembaga, dia ada beberapa lembaga yang saat ini melakukan kerjasama dengan kita. Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya di perusahaannya. Nah, setelah itu baru kita berikan, setelah mereka melakukan training, melakukan berbagai macam teori yang mereka dapat, setelah kita analisis dan berhak mereka dapatkan, kita berikan. Nah, ke depan juga kita rencana malah untuk sosialisasi kepada para security di perusahaan-perusahaan, nah akan kita buat supaya mereka juga bisa menjadi salah satu agen kita di setiap perusahaan itu. Jadi pada saat terjadi kebakaran di tingkat awal sudah mereka langsung lakukan penyelamatan. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Kabid dan juga Bapak Kadis ya. Tadi itu dia ya Ibu Email, pertanyaannya sudah langsung dijawab oleh pakarnya sendiri. Saya kembali ke Bapak Wali Kota Banda Aceh, Pak. Ini Anda sangat dekat sekali dengan masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu nih, Pak. Nah, ini juga mereka adalah pelaku utama atas penyelamatan dan juga ini kegagalan dalam artinya memakai kompor begitu ya Pak ya. Nah, adakah juga usaha dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk datang langsung turun ke kampung-kampung untuk memberikan edukasi, sosialisasi juga untuk anak-anak yang ada di sekolah atau bagaimana Pak? Oh iya, kita pemerintah Kota Banda Aceh yang dilaksanakan dikoordinir oleh Damkar Kota Banda Aceh di bawah pimpinan Pak Riza. Ini sudah 13 kali kita melakukan kegiatan edukasi di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, dan juga di kantor, tapi kita hadirkan juga masyarakat. Karena yang pertama tadi itulah kita sangat khawatir masyarakat nomor telepon Damkar aja sih tidak tahu. Jadi ini semua siapa saja ya yang tinggal di Banda Aceh ini harus tahu, wajib tahu nomor telepon Damkar, yaitu 0651 113. Ini daripada mengambil barang berharga di rumah lebih penting ini daripada itu ya. Misalnya lagi kebakaran tapi teringat ada barang berharga di dalam rumah. Ini kita lupakan nomor telepon ini justru mengambil itu kebakarannya habis semuanya akhir habis. Tapi setelah menelpon Damkar atau Dinas Pemadam Kebakaran untuk minta bantuan dengan kasih alamat yang jelas, ini secara otomatis itu jalan ini baru dijalankan.
Jadi kita sudah banyak sekali dan tidak hanya di situ, di mana-mana pun pertemuan kita sering Baik. memberitahukan kepada masyarakat tentang masalah bahaya kebakaran ini yang antisipasi awalnya ya, maksudnya itu nomor telepon, kemudian dan bahkan kita ajarin kalau misalnya terbakar di dalam belanga itu terbakar itu bagaimana cara memadamkan apa. Kemudian bagaimana memadamkan kompor yang mau meledak Nah ini jagonya. Ya, kalau maunya kita bisa praktekkan di sini. Iya, benar. Jadi itu dipraktekkan. Orang ibu-ibu kadang-kadang pertama melihat tapi begitu taruh goni gini, Goni basah ya Pak ya? goni basah langsung mati. Oh ya, jadinya nggak takut lagi. Jadi cuma masalahnya kalau tidak dilakukan edukasi itu tidak tahu masyarakat seperti itu. Dan kita juga terus bekerja sama dengan instansi, dengan perusahaan-perusahaan, kita ingatkan, kita suratin mereka agar keselamatan kerja dan keselamatan dari kebakaran ini harus diutamakan. Jadi standar operasional prosedur sebuah perusahaan itu harus dipenuhi. Di antaranya adalah tersedianya alat pemadam kebakaran untuk antisipasi awal. Ini harus tersedia. Baik, nah dengan adanya yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Banda Aceh ini mudah-mudahan juga ibu-ibu tidak panik duluan ya. Iya. Baik, kita akan telepon lagi. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Iya, Bapak Muhammad di Darussalam. Selamat sore Bapak, silakan langsung pertanyaannya Pak. Saya mau tanya ini semua Pak Wali Kota. Baik. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin jauh dengan topik karena ini tidak dengan masalah kebakaran. Ini sekarang yang saya tahu tak dulu udah ada kali baru nggak tahu lah. Di dalam ada pangkalan gas. Harga gas dijual 20.000. Sedangkan yang kami tahu oleh Kota Banda Aceh, oleh wali kota yang dulu sudah komitmen menjual gas 18.000. Itu kenapa jadi 20.000 bagaimana? Tapi Rp2.000 itu berat kali Pak. Jadi untuk menentaskan kemiskinan dalam kota itu mungkin Bapak tidak tahu di lapangan yang mana ini harga gas sudah jadi 20.000. Baik, itu saja Bapak Muhammad. Baik, terima kasih Bapak Muhammad di Darussalam. Ini Pak sedikit agak melenceng tapi katakan saja ya beliau butuh jawaban tentang pangkalan gas yang memang ini berbeda harga dan bagaimana cara mengatasinya Pak. Ya, kita memang itu harga patokan itu sudah ada, itu harga patokan pemerintah ya. Itulah kita perlu laporan seperti ini. Kadang-kala kita kan tidak tahu berapa yang dijual di sana itu kita tidak tahu, bukannya kita membiarkan sebenarnya. Jadi tanpa laporan daripada masyarakat yang menikmati gas itu ya tidak tahu. Nih terima kasih kepada Pak siapa tadi? Bapak Muhammad. Bapak Muhammad. Nanti supaya dinas terkait kalau ini memang ini dinas apa nih ya? Pemadam. Dinas mungkin juga bisa Pak Riza coba cek nanti di mana. Kalau apa dasar mereka itu menjual seperti itu. Ya kita memang kadangkala 2.000 itu sepertinya kan tidak mahal. Iya. Tapi begitu di jumlah 100 gas itu sudah dapat 200 Sudah banyak, Pak. Betul. Lumayan juga jadi ya. Kan bisa satu hari laku 400 gas ya. Ya, baik. Jadi kita tidak menginginkan seperti itu dan masyarakat kritis dan juga harus kita bantu masyarakat, kita berbagai upaya kita lakukan agar masyarakat ini menikmati pembangunan ya. Termasuk tadi kita juga menyerahkan beberapa rumah ini semuanya juga saya tanya ini ada listrik nggak ada. Jadi kalau tidak ada bagaimana supaya mereka itu juga cari upaya-upaya sehingga listrik air ada.
Baik, terima kasih banyak Bapak Wali Kota. Ya, kita kembali kepada topik di sore hari ini, di mana proteksi bangunan dan juga gedung dari bahaya kebakaran. Saya ke Pak Kadis Damkar. Untuk armada dan personel yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh saat ini, berapa banyak Pak? Ya, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh memiliki armada sekitar 16. 4 yang mobil supply dan 12 yang mobil untuk memadamkan kebakaran itu sendiri. Nah, mobil itu kita tempatkan di pos-pos. Di pos masing-masing itu kita tempatkan, ada yang 1, ada yang 2, tergantung luas wilayah jangkauan yang akan dilakukan pemadaman itu sendiri. Nah, kita juga mengingat kadang-kadang pada saat terjadi kebakaran besar, itu kan butuh armada yang banyak. Kadang-kadang kita juga dilihat dari sisi itu masih kurang. Kita perlu penambahan armada-armada baru. Yang kita miliki saat ini kan lebih banyak armada-armada yang lama yang besar. Nah, saat ini juga di kondisi kita di kampung-kampung juga jalan yang kecil. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan jalan-jalan di kampung semuanya. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, kita nggak harus bongkar gapura dulu kadang-kadang. Ada yang gapura nggak bisa masuk mobil. Nah, kita harapkan ke depan semua gapura yang dibuat itu bisa dilewati oleh mobil damkar. Karena pada saat terjadi kebakaran di desa itu, kalau mobil yang nggak bisa masuk, jalannya kecil juga Nggak bisa juga. sama-sama kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, makanya kita harapkan nanti kita melalui dengan dana otsus mungkin akan kita coba usahakan beberapa mobil yang kecil yang bisa untuk kita meningkatkan pelayanan kebakaran kepada masyarakat. Nah, ini dalam beberapa kurun waktu yang belakangan ini Pak Riza, ini kebakaran yang paling besar mungkin begitu ya, dan juga kesulitannya seperti apa Pak? Pada tahun 2019 ini khususnya, itu pada saat musim kemarau kemarin, itu yang paling banyak terjadi kebakaran pertama di Ilalang. Ilalang ini banyak terjadi kadangkala pada saat masyarakat bakar sampah nih dekat kebunnya atau segala macam. Jadi tanpa mereka sadari setelah bakar sampah, ilalang yang sudah kering, angin tertiup kencang. Pada saat kecil mereka masih coba memadamkan sendiri, begitu besar mereka nggak sanggup lagi mengendalikan dan telat lagi memanggil kita. Jadi asap sudah membumbung di kawasan masyarakat, baru kita diinformasikan sehingga kita juga datang dan mampu memadamkannya. Nah, sementara untuk bangunan, pada tahun 2019 ini mungkin di PHB kemarin salah satu yang besar ya. Dan insya Allah Banda Aceh sudah menyelesaikan dengan baik. Dan kita sesuai SPM kita telah melaksanakan juga sesuai dengan SPM yang kita lakukan. Luar biasa sekali. Saya ke Pak Kabid, Pak, untuk apresiasi Dinas Damkar terhadap bangunan gedung yang telah melengkapinya, bagaimana nih Pak? Baik. Tahan dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Dengan siapa? Ya, halo, dengan Pak Akbar di Banda Aceh. Silakan Pak, pertanyaannya. Ini saya langsung pada sudut poinnya. Ya. Kita bicara masalah topik proteksi bangunan tanpa kebakaran. Saya lihat sekarang kan sudah bangunan sudah ada proteksi. Ya, ada yang 7 lantai, 9 lantai, ya 6 lantai. Itu yang pertama. Setelah itu di setiap bangunan 6 lantai itu saya melihat apa itu namanya tempat menyedot air kebakaran itu di depan hotel-hotel. Apa namanya saya kurang tahu. Nah, yang kedua yang jadi pertanyaan sama saya adalah fungsi apa alat itu berguna atau tidak. Ya, karena gini, kalau tiap terjadi kebakaran, saya lihat itu mobil damkar itu pasti sungai, cari air. Ya, itu. Dan kedua, saya berharap kira-kira kan kita sekarang ini membangun toko. Banda Aceh sudah banyak toko, sampai 6-10 pintu. Saya berharap maunya sudah ada 10 pintu itu adalah ya tempat air darurat itu apa namanya saya kurang tahu. Hidran. Kalau tidak 1 pintu, 10 pintu atau 7 pintu. Sudah ada tempat air darurat itu. Baik. Ini kan bangun toko enak-enak aja sekarang. Ya, bangun toko bisa. Dan gempa udah nggak apa-apa. Oke. Tapi ini sekarang kita baru
Ya. proteksi bangun untuk kebakaran. Ya. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Akbar. Ya, saya ke Pak Kabit atau Pak Kadis nih yang Ya, bisa boleh. menjawab. Saya juga boleh. Baik, silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Akbar. Selama ini kita terhadap pembangunan bangunan yang baru, kita mengharapkan seperti hotel-hotel yang selama ini seperti Hotel Kiryat Muraya kemarin, itu mereka telah membangun Pak, setelah membangun sumur bor dan hidran. Nah, pada saat terjadi kebakaran kita bisa langsung menggunakan hidran tersebut untuk membantu kebakaran di lokasi tersebut. Nah, untuk yang lain, yang sebelumnya, nah kita seperti yang diharapkan Pak Akbar, saat ini kita juga sedang melakukan upaya-upaya agar di bangunan-bangunan yang besar yang dulunya telah dibangun, kita harapkan dan kita sosialisasikan agar mereka membuat tempat-tempat protektor tersebut, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh ambil ayat Pak Akbar. Jadi dengan demikian apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu terjadi kebakaran bisa lebih cepat kita melakukan upaya pemadaman kebakaran itu sendiri. Nah, kita juga berkoordinasi nantinya dengan Dinas PUPR terhadap pembangunan gedung dan bangunan di Banda Aceh itu harus dilengkapi dengan jaringan proteksi pemadam kebakaran. Nah, ini akan kita lakukan terus-menerus terhadap bangunan baru dan bangunan lama yang telah dibangun saat ini. Demikian mungkin Pak Akbar. Iya, baik. Dan jangan lupa untuk menelpon di 0651 1113 ya. Jangan telepon ke nomor Bapak Wali Kota ya. Baik, Pak Kabit, kita kembali lagi untuk apresiasi terhadap bangunan yang sudah memiliki alat deteksi untuk kebakaran. Ini kan setahu saya ada terbagi 2 kategori ya Pak ya? 2 kategori. Gold dan juga silver. Mungkin ya. Bapak bisa menjelaskan ini bangunan yang mana saja? Ya, Baik, baik. silakan. Terhadap bangunan di Kota Banda Aceh, kita itu ada 2 kategori, yang gold dan silver. Khusus bangunan gold ini adalah lengkap di sini. Proteksi kebakaran ini sebelum dibangun gedung memang sudah dirancang untuk proteksi kebakaran. Sesuai ditanya oleh Pak Azwar tadi, Pak Muhammad ya Pak ya? Pak Akbar. Itu masing-masing itu yang gold sudah ada proteksi. Sudah ada proteksi, sudah ada hidran dalam dan hidran luar. Hidran luar ini gunanya jika ada terjadi kebakaran berdekatan dengan bangunan tersebut, pemadam kebakaran bisa mengambil menyedot air di hidran luar. Nah, Banda Aceh ini hidran itu sudah ada Bu, sudah 7 titik ada hidran. Namun kita perlu penambahan ke depannya beberapa hidran lagi. Karena di depan misalnya ada bangunan komersial terhadap masyarakat, ini kita harus tambah hidran nantinya Bu. Baik, kalau berkaitan dengan kategori gedung yang telah kategori gold, ini adalah ada 13 Bu. Wow. Yang silver ada 17, kalau yang kategori gold itu adalah PPKRI. Perwakilan Provinsi Aceh ini udah kategori gold Bu. Baik. Ini lengkap sekali di sini Bu. Kita bisa apresiasi besar memang ini. Baik. Sudah ada lengkap Pak Wali. Sudah ada hidran, proteksi, asap, semua ini udah ada. Yang kedua gedung keuangan negara juga itu sudah memiliki, sudah gold. Selanjutnya Bank Indonesia perwakilan Aceh juga sudah kategori gold. Bank BRI cabang Banda Aceh juga sudah standar gold. Bank BNI cabang Banda Aceh, Bank Bukopin Banda Aceh, Hotel Hermes, ini sudah masuk kategori gold. Pengelolaan Pasar Aceh, Hotel Kiryat yang di Simpang 5, itu sudah kategori gold. SPBU Simpang Jam, ini sudah mantap sekali juga Bu, karena pernah kejadian. Pengalaman mengajarkan. Iya. Yang ke-11 Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, ini sudah mantap sekali, sudah kategori gold. Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa juga sudah kategori gold. Ersia Aceh juga sudah kategori gold Bu. Sedangkan yang silver ini artinya masih ada kekurangan di sini Bu. Mereka sebahagian masih ada proteksi, sebagiannya menggunakan APAR. Yang alat pemadam kebakaran ringan, jadi masuk ke silver. Yang pertama adalah PT PLN Persero Induk Wilayah Aceh, ini masih silver Pak. Bank Danamon Banda Aceh masih silver, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga masih silver. Selanjutnya PT Taspen juga masih silver, Balai Arsip, Statis dan Tsunami,
juga masih silver, BPS Provinsi Aceh juga silver, PT PLN juga UP3 Banda Aceh itu silver, Oasis Banda Aceh silver, Grand Nanggro juga masih silver, Hotel Ayani juga masih silver. Ke-12 adalah Grand Permata Hati, ini masih kategori silver. Sujiya Mall juga masih silver, Bu. Waduh. Karena mereka masih kita dapatkan ini alat proteksi APAR. APAR, ya. Nah, ini. Yang ke-14 SPBU Lamnyong silver, yang ke-15 KFC Terminal Batoh. Juga ini masih silver. Hotel 17 ini masih silver, yang ke-17 adalah Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati. Iya. Ini juga masih silver. Artinya masih banyak sekali yang menjadi PR dari Bapak Wali Kota nih Pak. Ya kita benar. tahan dulu, nanti kita break sementara waktu. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Special Talk Show, tetap di Aceh TV.